Jadi Nabi itu makanya berhasil, beliau tidak pendendam. Ijrahnya itu kama. Orang-orang cerdas itu ijrahnya itu kepada yang baik. Kalau kita melakukan sesuatu, ada perubahan kepada yang lebih baik. Malam kini kok Pak, ambo sengaja datang dari Padang. Bapak-bapak, ibu-ibu menahan kantor. Ya kan? Berapa banyaknya panitia yang menghabiskan waktu mengadakan tabligh ini. Jadi setelah kita peringatan takbir malam ini, mengenang sejarah Rasulullah untuk kita tiru, ada perubahan ke depan di dalam kita melaksanakan perintah Allah yang sangat-sangat diperhatikan itu. Ambo banyak mencari ini nanti kecian Allah dalam Quran yang menyia-nyiakan salat itu banyak anak-anak muda. Nggak salat nggak? Kalau tiba di ibu-ibu nan mairian anak daro jumara pulai. Tiba di rumah kata kampai sini kursi panjang. Lah litak badan tu mairian anak daro jumara marapulai. Anak daro je marapulai temponya salat. Ada nang kanyo aro. Anak daro dapat dia marapulai. Marapulai dapat anak daro. Nama ini angkuan dapat. Salat tinggal. Nyo jagoan dek suami datang di kantor, Bu, maghrib masuk salat dulu. Dia latih wana pe beralik tadi dah. Ya kan? Sampai lalu laki betul isah. Pagi-pagi jagoan dek suami ageceknya usalli fardal borongan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Laya do Nabi majan usalli fardal borongan. Kalau tiba di nangadi-gadi ada salat semester namanya. Itu di Padang nak siko. Kalau kau ujiannya salat, doanya nak tanggung panjangnya. Dapatlah nilai terbaik karena bermohon kepada Allah penuh dengan rasa harap. Lalu sudahnya dapat nilai terbaik, makanah nyo cuci bersih-bersih, nyo agih pelicin pengharum. Atau nyo lipe nyo antang ke dakek lamari. Tiba dakek lamari itu nyo baca puisi. Wahai makanah yang aku cintai, engkau adalah teman sejawat yang telah mengantar aku lulus semester pertama. Jasa baikmu tidak akan aku lupakan. Sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah. Yang berlalu biarlah berlalu. Tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Selamat tinggal makanah. Selamat jumpa semester yang kedua. Iko mempagarah-garahan Allah. Ya kan? Sebab apa? Nabi mengatakan, Nabi yang kita baca sejarahnya malam ini, apa kata Nabi? Awalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salat. Mula-mula amal yang diperiksa oleh Allah di hari kiamat, salat. Idza salaha fasalaha sairu amali. Kalau salatnya itu diterima, maka amal yang lain diterima. Kalau salatnya ditolak, ya kan, amal yang lain juga ditolak. Maka jangan sia-siakan salat. Wahai anak-anak remajaku, dirikan salat setiap saat. Kenapa? Di dalam salat itu ada doa. Apa doanya? Kita baca ketika duduk antara dua sujud. Rabbil firli. Sudah itu apa lagi? Warhamni. Ampunkan saya ya Allah dan rahmati saya ya Allah. Rahmat itu apa? Masuk surga.
minta ampun kepada Allah dan berdoa untuk masuk surga. Berapa kali dibaca itu? Kalau kita salat wajib 17 rakaat sehari semalam, tambah dengan salat sunat. Makanya orang salat itu ketika sujud, karena banyaknya dia minta ampun dalam salat itu, dosanya berguguran ke bawah. Kalau orang tak salat, kapan dia baca ihdinas siratal mustaqim? Kapan dia baca rabbighfirli? Kapan dia baca warhamni? Orang tidak salat, tidak mungkin dia baca. Untuk itu, walaupun salat itu sudah kita ketahui, masih banyak orang menyia-nyiakan. Banyak. Nabi jangankan salat wajib, salat sunat sudah ada tinggal di Nabi. Jadi keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia beribadah sepenuh hati. Jadi kunci keberhasilannya ini akan kita cari. Kemudian apa lagi kunci keberhasilan Nabi selanjutnya? Apa yang dia katakan, dia yang menjadi pelaksana utama. Bayarkan zakat, dia berzakat. Sebagian resimu infakkan, beliau infakkan. Sehingga ketika beliau meninggal dunia, bapak-bapak, harta Nabi yang tertinggal itu apa? Selain dari ada sandalnya ya, sekarang masih disimpan orang, ada untuk penimbo air mandi itu namanya tuh galuat. Itu tinggal cek. Apanya yang akan dihisap di akhirat nanti? Tidak ada. Karena sebelum rohnya keluar, semuanya sudah dia infakkan. Kenapa begitu? Karena beliau menyuruh. Beliau menyuruh itu, beliau menjadi pelaksananya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para pemuda, yang terakhir, kenapa Nabi itu berhasil? Beliau tidak ingin membalas sakit hati ke orang, walaupun beliau disakiti. Beliau tiduran karena letih di bawah pohon kurma. Tiba daksur, diambilnya pedang Nabi yang sedang tersangkut di kayu itu. Dicecahkan matanya ke leher Nabi. Muhammad, apa yang membela engkau, yang bisa membela engkau dari pedangku ini? Jawab Nabi, Allah. Kalimat Allah diucapkan oleh orang yang taat. Bersipongang suaranya, Allah, Allah, Allah. Jatuh padang di tangan daksur tadi. Nyo ambil lo deh Nabi, nyo cacah lo kali ye nyo. Daksur, apa yang bisa membela engkau dari pedangku ini? Tidak ada Muhammad, kecuali engkau memaafkan aku. Engkau sudah saya maafkan. Farilah gadang faidah, pemaaf gadang pahala. Itu kecil orang Minang. Jadi kalau kita ingin berhasil, jangan dandam pak. Kok nyolarian di niat orang cari ini je lain. Jangan cari orang tu pisau. Kalau ini lah lari, orang nak ketuju, dia kira lain. Percayalah pak yang mau. Ya kan? Aku adalah namanya cari itu bercakap ni orang larian. Orang nama cakap tu santi, orang nama cakap awak dah mati. Tidak usah dicari. Kaum muslimin, ibu-ibu yang terhormat. Jadi dalam Islam, kalau ingin awak masuk surga sama je Nabi, kalau ingin berhasil serupa Nabi, tidak boleh pandan. Tidak boleh pandang. Kenapa? Kata Allah di dalam Al-Quran, wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Surga itu saya ciptakan seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, untuk orang yang takwa.
Orang takwa itu apa ciri-cirinya? Yang pertama ciri-ciri orang takwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menafkahkan hartanya di waktu sempit dan di waktu lapang. Ya kan? Pak anggota DPR menyebut tadi sekadar berpartisipasi bu ya, karena kini tanggal tua. Walaupun tanggal tua dia tinggal lewat tuan. Mudah-mudahan itu tanda-tanda orang takwa. Berarti tidak wara pitih dalam dompetnya tidak. Tapi nyo tinggal nyo untuk sedekah. Berarti tadi ketua, 1 juta. Ustaz tanya lagi lah, aku kan tak tahu ah. Jadi menafkahkan harta itu bukan karena kaya saja. Ketika kita sempit juga bersedekah, cuma bobotnya yang berbeda. Ketika gak payah awak bersedekah. Sebab sedekah tu indak kailang kama, dicatat oleh malaikat sebagai amal saleh. Tidak kailang. Tadi ambo di kanan de anak ambo sekretaris Wali Nagari. Pak, kami selalu mencari video apa? Ada Pak Sabian bintangnya dalam pengajian Workly. Itu bulan puasa dulu tuh di Musaji Al-Hakim Kapilawi ada. Rupa itu nyo bagi ampe ceramah ambo tu diulang. Aku nyo viral kan. Iya kan? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, kalau kita mengeluarkan infak untuk jalan Allah, indah ada balasannya besok sabar menunggu. Workly itu bapak-bapak orang yang membantuinya tu. Maka magia makannya nak yatim. Nah magia makan tu anak ketek padusi. Iya kan? Kapan dia dapat balasan dari kepemurahannya itu? Setelah 16 tahun kemudian. Tidak sehari 2 hari Pak. Lah 16 tahun baru dia dapat balasan. Apa balasannya? Dia dicoba oleh Allah dengan penyakit. Penyakit apa? Kanker payudara. Iya kan? Lakasinan kamari baru alun batamu be jo penyakit Allah alun mengandainya sehat. Dirujuklah berobat ke kota, ke rumah sakit kanker. Ternyata kepala rumah sakit kanker itu anak yatim 16 tahun yang lalu yang telah jadi dokter spesialis. Nyocaliak sore rujukan menangisnya. Ya Allah, ini yang sakit ini adik kecil yang pemurah 16 tahun yang lalu. Dia selalu memberi makan anak yatim ya Allah. Sekarang sakitnya berat. Tapi saya yakin apa yang dikatakan Rasulullah, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Illal maut, kecuali mati. Jadi nanti tak bisa diubek mati. Kalau sakit taruh sana. Berubek taruh. Tapi tidak lubek namanya kan Allah. Hanya rawatlah pasiennya kan. Dia workeli. Dia inyo dokter taat, nyo ndak ada minta uang jaminan. Dia selalu mendirikan salat duha, salat tahajud. Ya Allah, sembuhkanlah adik ini. Dia pemurah ya Allah. 16 tahun yang lalu saya anak yatim diberi makan setiap hari dengan roti dan susu kambing dengan izin Engkau ya Allah. Sekarang anak ini menderita kanker payudara, sembuhkan dia ya Allah. Sembuh anak Bapak. Tapi kamambayi menangis. Baik, kurang tua lah bangkrut, rumah lah tawaka, galeh lah habis. Dah ada orang kediarok leh. Membayi maha menangis. Salah menangis itu
Mencaliak matonya kateh kesudui sore tagihan tu ada karateh ketek, ada tulisan di sana. Adinda, jangan menangis. Hapuslah air matamu. Ternyata kamu lupa dengan saya, adik. Saya tidak lupa denganmu. Engkau adalah adik kecil 16 tahun yang lalu. Sekarang sudah gadis remaja. Engkau telah sembuh dan engkau memberi makan anak yatim 16 tahun yang lalu. Sekarang anak yatim itu sudah jadi dokter dan direktur rumah sakit. Dia adalah saya. Dik, sekarang Allah membalas jasa baikmu itu. Pulanglah, kamu tidak ditagih bayaran lagi. Tidak lagi yang membayar, Pak. Iya kan? Anaknya bagian roti bakar jo susu kambingnya. Tadi ke kotak-kotak aqua jalan minta infak tu. Yo, lebih sih. Nyonya adona pura-pura lalu ketika kotak tu lalu dekatnya. Ya kan? Lah. Sampai sinan saya cerita je Ustaz, tak membayarnya dah. Tak. Kira anak gadis itulah sehat, tak tanggung rancaknya. Tak ada anak gadis serancak itu di Rumbai tu. Ya kan? Karena hatilah dokter kau kayaknya. Ya kan? Nyolamar. Karena orang Inggris, orang Amerika, nyolamar jo bahasa Inggris. Tak dapat dia mau bahasa Inggris tu. Akito pindahan saya ke bahasa Minang. Apa kecil ewar keli kok Jawa bahasa Minang. Balabuh kapal di Muaro. Sarik muatan buah kopi. Menompang pulau Toke Cangkeh. Kapal datang dari Padang. Dari matu asal mulanya dia. Kinilah jatuh ke dalam mati. Tapuk ko indah adik balik alamat ambo cinta seorang. Kan yo kanai natinya tu. Sekarang saya tanya anak-anak gadis saya yang hadir. Kalian sudah sakit berat. Sekarang sudah sembuh. Tidak ditagih bayaran di rumah sakit. Ditambah nikmat satu lagi, nyolamar de dokter tu kejadi bininya. Dokter tu ganteng, dokter spesialis, lah jadi direktur rumah sakit. Kalian tolak. Kalau ditolak, tu menolak pangik padeh durian. Ambo je itu makan tu. Asam padeh durian. Ya kan? Nyo tarimo lamaran ewor keli go dia anak gadis. Nyo balik, nyo pantun, nyo bahasa Inggris, tak lah dapat di den. Kita pindahan ke bahasa mi. Kapal ketik di Lamun Nombak. Kapal datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi. Sampailah jua ke Subarang. Pandai mana bang menembak. Menembak indak jo piluru. Karena sabalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya orang. Ya kan? Akhirnya menikahlah dokter tadi dengan anak gadis pasiennya. Ini ceritanya karena kepemurahan menginfakkan harta pada jalan Allah, tidak berpangkal pokok dengan kekayaan. Ketika miskin juga bisa menginfakkan harta sekedarnya. Itu ciri orang takwa. Itu ciri orang masuk surga. Yang kedua apa? Wal kaziminal ghaiz. Orang yang sanggup mengendalikan marah. Marah tu aku nonyo tu Pak Ustaz. Tu pembela diri. Kalau nak dulu sifat pemberang tu ya apa? Mesti lantiangan si orang kawan. Ya kan? Lului pinyai, lului kulindan. Lurah dak watu hijau dak wasaga. Dari lutut nak ke bau, dari bau nak ke kepala. Kayu pijak je awak tu.
Tapi marah yang tidak terkendali akan menghancurkan semuanya. Marah orang nasi ange anyo siram jo air dingin. Lamara iya nasi. Berang orang semelado pade nyo siram jo air ange. Lajalang semelado. Berang orang kabini nyo. Bini sedang matanga nyo padamang kompor ko jo air. Ndak jadi masak nasi. Jadi pemarah yang tidak bisa dikendalikan, orang itu tidak mungkin masuk surga. Kemudian kalau ingin bertemu dengan Nabi dalam surga, wal afina anin nas. Pemaaflah kau orang na masalah jawab. Allah sepengampun Bapak Ibu. Inyo nampunyo sadonyo Allah, tapi amura masalah minta ampun, nyampunkan. Kita tidak Tuhan, kenapa mendendam? Ya kan? Sakit mana keceknya Ustaz? Iyo, ambo tahu tu. Kalau orang luko di lidah sangat sakit. Kok luko jo pisau bisa diubek jo betadin. Tapi luko di lidah sari ubeknya. Mandanyui kau bunubun, manggaga kerangkai hati. Di luar mungkin nak mengasam, di dalam menaruh dandam. Ya kan? Tapi bisa habis dengan kata-kata maaf. Itulah sifat-sifat Rasul yang harus kita tiru, walaupun tidak pas seperti beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang mau bertanya, tulis. Ini sudah ada sesuatu tulisan pertanyaan yang harus saya jawab. Pak Ustadz, apa hukumnya ulang tahun yang dirayakan oleh orang Islam? Sekarang ada tuntunan dari Quran atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasan. Malam kini kalau di bulan Rabiul Awal ko orang mengapa? Ya kan? Maulid Nabi guys, memperingati hari raya Nabi. Kita bukan memperingati, sebab ulang tahun ko ndak ada disuruh Nabi. Ulang tahun ko tambah gae atau tambah mudo. Ambo cali, ambo diundang mengaji. Dia orang di rumah sakit Baitur Rahmah, ada kaum muslimin para jemaah rektor lamo atau ulang tahun pernikahan nan ke-50. Namanya di orang wak ulang tahun ameh Pak. Ketika ulang tahun tu nyala itu jalan. Tambah takut awak tambah apa? Nan kadinge ulang tahun mati. Pabilo awak kamati. Itu nan perlu dinge, ndak ulang tahun itu dah. Ini kaum muslimin yang terhormat. Jadi Nabi tidak ada menyuruh ulang tahun. Kemudian apa hukumnya orang yang meminta jabatan? Hadis Rasulullah, kalau kita diagih jabatan percaya orang. Serupa beliau tadi, modal utama bukan pintar. Pintar salah satu untuk maju. Tapi bukan karena pintar itu saja orang maju. Harus berani mencalek untuk jadi anggota DPR. Ya kan? Jangan takut-takut. Hubungi orang. Ya kan? Momen-momen tertentu awak datang. Pacalian awak. Ya kan? Kemudian ditebarkan program awak. Itu keberanian. Namanya nembarani itu tangan mencancang, bau memikul. Itu dia. Serius, bukan main-main. Di kalau dapet jabatan, ya kan, terima. Pilih orang awak banyak suara, terima. Memilih wali negari banyak suara, terima. Nan diminta jan. Ada hadisnya, ada latas alil jah. Jan diminta jabatan. Pak,
Kalau orang minta-minta, tanda orang kaya atau orang miskin? Ini. Akhirnya memang banyak orang kaya kan minta-minta, Pak. Minta jabatan, minta pangkat, minta proyek. Tanya aja beliau kira. Ya kan? Itu tak boleh ada Nabi. Orang yang mengadakan yasinan sesudah mayat di banamang ke kuburan, bapak-bapak boleh saja membaca pindah surah Yasin je. Al-Quran tu surah Yasin je. Kan? Kalau awak merutinan Yasin tu saja, berarti itu sedang Al-Quran. Nah lain tak? Mau ke dibaca Al-Quran tu orang sudah dikuburan di rumah awak, bacalah. Asal je dalam WC je. Ya kan? Di rumah boleh, di masjid boleh. Tapi tidak Yasin saja. Al-Quran itu 114 surat. Dan 114 surat itu salah satunya Yasin. Kaum muslimin berjemaah kalau Yasin jadi baca taruh itu tidak dapat lo ayat lain. Ya kan? Kemudian kalau dapat sesurat nan dibaca, jangan membaca bersama-sama, baca seorang-seorang. Anan kurang pandai, nyosimaan dinan pandai, bisanya menunjukkan. Kalau orang baca Yasin bersama tu Pak, ada orang tak pandainya itu kan. Berganti-ganti maco non pandai menyimak non tak pandai. Namanya tadarrus. Berasal dari kata darasa, yudarrisu, tadarrus, memperbaiki bacaan Al-Quran. Sekarang ada namanya lagi tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Kalau awak mengaji bersama-sama tu Pak kemandang uang tu terus kolabah. Tak tahu awak siapa yang salah macam tu. Ada nama itu kecil. Ya kan? Bentuk orang sudah makan cindu. Ada yang telah menyiapkan kertas pertanyaan ala ditulis? Tidak ada. Kalau tidak ada kaum muslimin para jemaah, kita mohon kepada Allah agar acara kita malam ini dengan judul Hijrah untuk Berkemajuan, dan kita membaca sejarah Rasulullah. Kalau kita ingin seperti beliau dipuji oleh Allah, maka tirulah akhlak-akhlaknya yang baik tadi. Semoga Allah menempatkan kita dengan beliau nanti di dalam surga Allah itu sendiri. Amin ya rabbal. Ikolah do di buku Ustaz Samad dari Tarang. Ya kan? Tak perlu ditanya kepada dia. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, sianan datang ke dukun tukang sihir, datang ke sinan, alun percaya oleh, tidak diterima sembahyangnya 40 hari. Ya. Kalau 2 kali datang, lawan karinya ulang dari Ustaz Samad. Nah ini banyak kalau kelitaran dengan ganji Pak, banyak. Ini mudah-mudahan. Tapi kalau ada apa sakit palo, ya kan? Ada orang yang tahu ramu-ramuan obe. Misalnya awak sakit kepala, lidah rata-rata, bibir pecah-pecah. Ambo saya tahu tu, obe-nya nan sesuai itu. Pertama ia kerambi udo, sudah tu ia bantu. Ayah kelupa pisang kale, ayah tandan pisang takajui, talu ayam, 5 kape, menisalaba. Apa minum itu? Tuan pun tak dukun tu dah. Ya kan? Kemudian para jemaah tak dukun nama tu. Memang obat-obat nan di rumah sakit, nan cempu je kenia tu Pak, itu banyak dari tumbuh-tumbuhan. Ada orang penyakit menggigil dan membalaria, awet. Kina tu kayu. Dan dia buah kina pai nyolahu rabi. Atau ada ubek le daun sidukuang
Dukawun seduku anak. Tapi kalau kaum muslimin yang terhormat, nyobuik-buik dia orang memantau tu yang tidak berdasarkan disuruh Nabi, itu tidak boleh, mengada-ada namanya. Ya kan? Ku ambo baca lo itu bapak-bapak, ibu-ibu, laki lo nyari kepala ambo lihat itu perbuatan yang salah. Dia mau baca aja lah seketik ya. Itu ndak ambo dulu ambo percaya itu masa ambo ketik. Kalau awak perjalanan malamku anan dibaca narancak anjang hitam menyala untuk pemburu anjaklah sekalian setan nambo kelalu itu ndak doa tu. Ya kan? Kalau kau jalan malam tu baca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Allah minta perlindungan hari. Ya, ini. Mudah-mudahan kaum muslimin teliti kita untuk apa yang kita lakukan. Ada rasanya di TV teliti sebelum membeli. Mudah-mudahan Allah selalu menunjuki kita kepada jalan yang benar. Kalau ada yang salah bapak-bapak, itu dari ambo nan bana dari Allah ya Rasul. Saya mohon maaf kepada bapak pengurus masjid, kepada dunsana anak kemenakan ambo di desa Rumbai atau nan dari dusun lain, jorong lain hadir di pasar kita Rumbai ko malam kini, manahan kantua, manahan di pantak rangi, ambon talawara kalinya pantak tadi. Aku cek pelajarannya apa? Rangi ko kan nanyo ambil darah awak, ya kan? Tapi dipicik rangi itu kalau nyo tatangkok tak, lain busuk darahnya. Indah, karena nyo merengong dulu ke mementak awak. Ustaz Ustazi lagi darah Ustaz saya paru embo ketik nyo ndak segadang paru Ustaz mana ada ketik embo iri embo makan jadi rangi ko nyo minta dulu Pak gece ke telinga awrunya gigi minta darah udah ya ada ciele dan pemakan darah lo kapindiang tu ndak pernah nyo minta dah masandawa di kursi kayu banyak nyo gigi langsung atu ko kapindiang tu busuk darah picik lah kepindiang tu busuk. Jadi orang-orang korupsi gua bau kepindiang dia kira kan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.